Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam rahayu, sampurasun teruntuk baraya dan juga sahabat setia ahli riwayat dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukri ala binikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain, amma ba'du. Kali ini admin akan menjelaskan tentang Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Kian Santang dan Rakyat Sancang. Bagi pemerhati sejarah Sunda dan tentunya masyarakat Sunda sendiri yang ingin mengetahui sejarah leluhur, pastinya sudah tidak asing lagi dengan ketiga nama tokoh penting ini. Tiga tokoh yang terkait erat dengan sejarah masuknya Islam ke wilayah Jawa bagian barat. Namun sayangnya sumber tertulis yang asli mengenai kisah masuk Islamnya Prabu Kian Santang ini bisa dikatakan hampir tiada. Hingga terjadilah simpang siur informasi seperti yang terjadi saat ini. Sejarah Kian Santang pada hakikatnya adalah kisah yang menggambarkan tentang kedatangan Islam di tanah Sunda. Kisah ini dapat kita dengar dan baca dari generasi ke generasi, baik melalui pantun ataupun kisah wayang. Seperti umumnya, kisah tutur lainnya tentu dalam perjalanan kisah dari waktu ke waktu telah mendapatkan penambahan dan pengurangan di berbagai bagian kisahnya. Pada era kolonial, kisah ini juga banyak disisipi pesanan dari pemerintah kolonial Belanda berupa kisah-kisah yang memberikan citra buruk pada Islam. Di antaranya, melalui kisah Prabu Kian Santang memaksa ayahnya, Sang Prabu Siliwangi, untuk menganut ajaran agama Islam. Hingga terjadi perkelahian dan pengejaran antara Kian Santang dan ayahnya yang diakhiri dengan ngahyangnya Sang Prabu berubah wujud menjadi maung atau harimau. Terlihat jelas ada penambahan data berupa kisah-kisah ajaib dan kisah intoleran seorang muslim yang bila membaca dan juga mendengarkan, pembaca ataupun pendengar pasti akan berasumsi pada ayahnya saja ia melakukan demikian. Bagaimana dengan rakyat biasa? Dan sikap ini terjadi setelah Kian Santang masuk Islam. Tentunya hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Kembali lagi pada pertanyaan di atas, dari manakah kisah-kisah ini bersumber? Ternyata setelah dilakukan penelusuran, salah satu sumber utama kekacauan sejarah Islam Indonesia adalah banyaknya sumber-sumber sejarah tertulis palsu atau salinan yang dibuat pada era kolonial Belanda, tepatnya setelah tahun 1860-an hingga 1900-an awal. Dari naskah-naskah aspal atau salinan inilah kemudian kita membaca dan mendengar banyak cerita-cerita aneh dan tidak masuk akal seputar sejarah masuknya Islam di Indonesia. Mengenai sumber tertulis yang asli bukan salinan, kami yakin pasti ada. Hanya saja sebagian besar sumber tertulis ini telah diambil oleh pihak kolonial Belanda dan kini tersimpan di Univ Leiden Belanda. Untuk saat ini pembuktian pertemuan Imam Ali radhiyallahu an dan Kian Santang dapat dilakukan dengan beberapa metode penelusuran. Di antaranya dengan menghubungkan petunjuk-petunjuk yang terkait dengan kisah ini melalui berbagai pendekatan ilmu sejarah dan ilmu bantu sejarah, seperti yang akan kami coba jelaskan secara ringkas pada tulisan dan juga naskah ini. Kekacauan data sejarah yang paling sering ditemukan adalah terjadinya tumpang tindih tahun kehidupan para tokoh, hingga tidak ada titik temu antara tokoh dalam naskah kuno dengan fakta sejarah yang diambil dari sumber yang lain. Misalnya tokoh yang harusnya hidup pada tahun 630 Masehi seolah-olah hidup pada tahun 1400 Masehi. Padahal faktanya Islam pada tahun 1400-an telah tersebar di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Yang pastinya sulit untuk dicerna dengan akal sehat bila Islam yang baru dikenal tahun 1400
pengaruh dan tradisinya sudah tersebar hampir ke seluruh Nusantara. Salah satu kisah yang mengalami perusakan dan pemalsuan sejarah ini adalah kisah pertemuan Prabu Kian Santang dan Sayyidina Ali radhiyallahu an. Berdasarkan data-data yang telah kami kumpulkan dan tidak mungkin kami masukkan ke dalam tulisan dan juga naskah ini, karena banyaknya data-data tersebut diketahui bahwa Islam masuk ke Indonesia sejak masa Rasulullah SAW masih hidup, baik melalui utusan beliau SAW maupun penduduk dari seluruh dunia yang memang sengaja datang untuk mengenal Nabi terakhir sekaligus mempelajari ajaran agama Islam. Di antara mereka yang datang ke Jazirah Arab 1441 tahun yang lalu adalah Prabu Kian Santang yang diperintahkan ayahandanya Prabu Siliwangi untuk berguru ke tanah Arab pada seorang sakti bernama Ali. Di antara pembaca dan juga pendengar mungkin ada yang bertanya, bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Dari mana Prabu Siliwangi mengetahui keberadaan Nabi besar Muhammad SAW dan Sayyidina Ali radhiyallahu an? Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan berita tentang Islam telah masuk sampai ke Nusantara pada saat Rasulullah SAW hidup, yaitu faktor agama dan perdagangan. Kedua faktor petunjuk ini hilang dan rusak karena beberapa sebab, hingga kisah penting ini terkesan mistis dan diragukan kebenarannya dalam ilmu sejarah, yaitu faktor bahasa dan faktor pemalsuan sumber sejarah. Sekarang, mari kita bahas dua faktor penting ini sebagai petunjuk bahwa kisah pertemuan Imam Ali dan Kian Santang adalah fakta sejarah dengan pembuktian-pembuktian sebagai berikut. Yang pertama, faktor agama. Penduduk Indonesia 1440 tahun yang lalu jumlahnya sangat sedikit bila dibandingkan luas dengan Kepulauan Nusantara. Hal ini bisa diketahui melalui sensus penduduk yang dilakukan pada awal abad ke-18. Pulau Jawa dan Madura berpenduduk terpadat saja hanya berpenduduk 5 juta orang. Bisa diperkirakan jumlah penduduk di Pulau Jawa 1000 tahun yang lalu tentu jauh lebih sedikit dibanding jumlah penduduk berdasarkan sensus tahun 1800-an. Semakin sedikit jumlah penduduk, otomatis semakin sedikit perbedaan keyakinan yang dianut. Adanya kesamaan keyakinan pada leluhur Nusantara di masa lalu bisa dilihat dari agama asli suku pedalaman dan agama Hindu Bali yang secara pemahaman dari ritual ibadah cenderung memiliki kesamaan antara satu dan lainnya, yaitu meyakini adanya Tuhan sebagai kekuatan tunggal yang maha segalanya yang tidak terlihat tapi ada. Keyakinan akan Tuhan yang maha esa, kekuatan tunggal yang maha segalanya ini adalah salah satu ciri bahwa mayoritas leluhur penduduk Indonesia adalah penganut ajaran agama Tauhid, yang dalam ajaran agama disebut dengan Millatu Ibrahim atau dalam sebutan bahasa setempat disebut agama Dharma, Kapitayan dan sebagainya, yang meyakini adanya kekuatan tunggal yang maha segalanya atau Sang Hyang Widi atau Dia yang satu. Adapun beragamnya ritual ibadah adalah karena pengaruh asimilisasi budaya. Berdasarkan sejarah ajaran agama Islam, agama Tauhid diajarkan oleh para nabi dan rasul yang diutus ke seluruh penjuru dunia. Setiap nabi dan rasul yang berjumlah 124.000 ini diutus untuk memberikan penjelasan kepada manusia berupa ajaran-ajaran kebaikan, ritual ibadah, tata cara bermasyarakat, dan sebagainya. Ajaran-ajaran ini kemudian dituliskan dalam kitab-kitab. Karena ajarannya tertulis dalam kitab inilah, maka penganut agama Tauhid disebut juga dengan Ahlul Kitab atau pemilik kitab. Ahlul Kitab adalah para pemeluk agama yang memiliki kitab, bukan hanya agama Yahudi dan Kristen, tapi juga termasuk Majusi, Hindu, Buddha,
serta agama-agama lain yang tersebar di seluruh dunia, selama mereka masih mengakui adanya kekuatan tunggal yang maha segalanya. Dalam Al-Quranul Karim, golongan ahlu kitab disebutkan dalam beberapa ayat. Dalam sejarah Nabi besar Muhammad SAW dikisahkan tentang nubuat atau ramalan kedatangan Nabi terakhir yang diketahui oleh pemeluk ahlu kitab jauh sebelum kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Peristiwa ini diketahui karena setiap kelahiran Nabi disebutkan pada kitab-kitab mereka, termasuk kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Dalam ajaran agama Islam disebutkan pada awalnya agama di dunia ini hanya satu. Kemudian terjadi perbedaan pendapat di antara umat manusia, hingga lahirlah berbagai macam agama dan aliran dalam agama. Yang pertama, ahlu kitab dan menyembah kepada Tuhan yang satu adalah ciri agama tauhid. Adapun beragamnya cara beribadah adalah hasil perbedaan pendapat tersebut yang harus dihormati dan dihargai, seperti yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Setelah masa kenabian baginda Nabi besar Muhammad SAW, ahlu kitab terbagi dua golongan. Mereka yang meyakini Nabi besar Muhammad SAW adalah Nabi terakhir yang tertulis dalam kitab-kitab mereka kemudian menjadi muslim. Ada yang tidak meyakini, tetap pada agamanya. Sebagai bagian dari ajaran agama tauhid, sebagian penduduk Nusantara saat itu telah mengetahui kedatangan Nabi terakhir berikut ciri-cirinya melalui kitab-kitab mereka yang ditulis dengan bahasa daerah mereka masing-masing. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim surah Ibrahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi dan Rasul dengan bahasa kaumnya agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Surah 14 ayat keempat. Kisah tentang nubuat atau ramalan kedatangan Nabi besar Muhammad SAW tergambar jelas pada kisah pertemuan Nabi besar Muhammad SAW ketika masih belia dengan biarawan Bahira yang mengetahui detail ciri-ciri kenabian pada Muhammad kecil yang kelak akan menjadi Rasul terakhir. Beberapa kisah sahabat Nabi besar Muhammad SAW yang umum diketahui juga berkisah tentang beberapa tokoh sahabat yang awalnya beragama tauhid mencari sang Nabi yang ciri-cirinya tersebut dalam kitab-kitab mereka. Para sahabat yang sengaja datang dari negeri yang jauh ke Jazirah Arab untuk mencari sosok sang Nabi, diantaranya sahabat Bilal radhiyallahu an yang beragama tauhid dari Afrika. Namun di perjalanan beliau dirampok dan dijual sebagai budak. Kisah Abu Zar dari Bani Ghifar yang datang ke Makkah untuk memastikan kedatangan Nabi yang baru. Demikian pula halnya dengan Salman Al-Farisi yang mengetahui detail kenabian Muhammad SAW melalui kitab Injil. Atau kisah penduduk Madinah yang telah mengetahui Nabi besar Muhammad SAW jauh sebelum Nabi hijrah, dan masih banyak lagi berita tentang kelahiran Nabi besar Muhammad SAW yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka. Hanya saja di antara mereka ada yang menerima, ada pula yang tidak. Dari peninggalan kisah Nabi besar Muhammad SAW di atas, pertemuan Kian Santang dan Imam Ali radhiyallahu an atau Sayyidina Ali radhiyallahu an menjadi tidak aneh lagi. Sebagai seorang penganut agama tauhid, baik Kian Santang ataupun ayahnya Sang Prabu Siliwangi tentunya akan merasa terpanggil untuk melihat sang Nabi terakhir, Nabi besar Muhammad SAW, yang namanya telah mereka ketahui dalam kitabnya, hingga kemudian memerintahkan putranya berguru langsung kepada beliau, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Faktor yang kedua adalah faktor perdagangan. Seperti yang bisa Baraya lihat dalam peta ini, rute perdagangan kuno dari negara Arab hingga ke Cina
Rute ini digunakan sejak tahun 200 sebelum Masehi hingga 1450-an. Dapat dilihat pada peta di atas. Untuk mencapai Cina harus melewati Pulau Sumatera terlebih dahulu. Rute ini tetap digunakan para utusan Rasulullah SAW untuk melakukan syiar Islam hingga ke negeri-negeri yang jauh. Rute ini pula yang digunakan dalam perjalanan hijrah kaum muslim Bani Alawiyin atau keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Hubungan perdagangan yang terjadi antara penduduk Nusantara dan Jaziriyah Arab telah terjalin jauh sebelum kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Penelitian tentang keterlibatan Nusantara dalam jalur perdagangan internasional pada masa lalu cukup banyak. Di antaranya pendapat Arnold dalam bukunya The Preaching of Islam yang menyatakan hubungan perdagangan antara Nusantara dengan Arab telah terjadi sejak abad kedua sebelum Masehi. Sementara dalam buku Masuknya Islam ke Timur Jauh disebutkan tidak semua suku Arab yang melakukan hubungan dagang dengan Nusantara, tapi hanya suku Quraisy dan leluhur Quraisy yaitu Kan'an, serta beberapa suku tertentu dari Yaman yang melakukan hubungan dagang dengan para pelaut Nusantara. Seperti diketahui, suku Quraisy adalah suku leluhur Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW sendiri pun tidak kenal sebagai pedagang ulung. Dan Rasulullah SAW pun dikenal sebagai pedagang ulung. Dari hubungan perdagangan dan agama ini semakin wajarlah bila kedua tokoh ini memang pernah bertemu. Hanya saja kisahnya mungkin tidak semistis dan segaib seperti yang kebanyakan kita ketahui di berbagai blog ataupun internet, web dan lain-lain. Sayyidina Ali radhiyallahu an wa karamallahu wajhah adalah guru bagi Kian Santang. Bukan hanya bertemu Imam Ali dan berguru kepada beliau. Dalam satu sumber yang kami dapatkan, Kian Santang juga belajar dan bertemu langsung dengan Rasulullah SAW. Setelah sebelumnya bertemu atau berpapasan dengan Sayyidina Ali radhiyallahu an, peristiwa ini terjadi di Mekah sekitar tahun 630 Masehi setelah penaklukan Mekah oleh kaum muslim. Rasulullah SAW kemudian memerintahkan Kian Santang untuk belajar Islam dengan Sayyidina Ali radhiyallahu an. Hal ini pun bukan sesuatu yang aneh karena bisa dibaca dalam kisah-kisah sejarah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW biasa memerintahkan para sahabat pilihan untuk mengajarkan Islam bagi mereka yang baru mengenal Islam. Rakean Sancang atau Kian Santang. Berikut adalah beberapa pembuktian yang kami dapatkan dari hasil penelitian kami tentang sejarah Islam di Sunda berdasarkan naskah-naskah kuno, situs purbakala, mitos, legenda, kisah turun-temurun, naskah silsilah, kajian ilmu arkeologi, filologi, dan arkeologi yang kami dapatkan. Pembuktian pertama tentu saja melalui penelusuran sumber, baik lisan, tulisan, atau mengunjungi situs yang terkait dengan tokoh Kian Santang dan Prabu Siliwangi. Terdapat beberapa sumber tertulis berupa naskah kuno yang menjadi rujukan data tahun. Dua di antaranya didapat dari naskah Wangsakerta dan naskah Carita Purwaka Caruba Nagari yang mengatakan bahwa Kian Santang adalah putra Prabu Siliwangi yang hidup sekitar 1400 sampai 1500-an. Sementara fakta sejarah membuktikan pada kita Imam Ali radhiyallahu an hidup pada tahun 600 Masehi sampai 663 Masehi, yang artinya jarak waktu antara Imam Ali dengan Kian Santang sekitar 900 tahun, dan tentunya mustahil secara ilmu sejarah kedua tokoh ini dapat bertemu. Namun lain halnya dengan Rakian Sancang yang masa hidupnya kurang lebih satu masa dengan Imam Ali, hingga ditarik kesimpulan yang bertemu dengan Imam Ali adalah Rakian Sancang dan beliau adalah tokoh yang berbeda dengan Kian Santang. Kesimpulan ini diambil hanya berdasarkan perkiraan tahun yang tertera pada naskah Carita Purwaka Caruba Nagari.
Benarkah demikian? Benarkah Rakean Sancang dan Kean Santang adalah dua tokoh yang berbeda? Bila benar demikian, artinya kita telah membuang seluruh sumber lisan, tradisi dan budaya. Situs pemakaman kuno yang tersebar merata di seluruh Indonesia, sejarah dan silsilah para tokoh muslim yang telah terjadi dan menjadi pemimpin di Jawa Barat sejak tahun 800 Masehi. Tentu saja hal tersebut mustahil dilakukan dalam penelitian sejarah yang benar. Tentang pemakaman muslim kuno lebih lengkapnya bisa dibaca tulisan yang dimana ini adalah tentang pemakaman muslim kuno. Yang lebih lengkapnya Baraya bisa temukan sejarah tersebut yang berada di situ Cangkuang Garut, yaitu situs Hindu atau Islam. Setelah kami pelajari dari penelitian Profesor Bukhari almarhum, seorang filolog yang cukup terkenal, mengatakan bahwa kedua naskah di atas adalah dua di antara ratusan naskah salinan yang dibuat atas perintah kolonial Belanda. Jadi sangat memungkinkan pada kedua naskah ini terjadi penambahan dan pengurangan data sesuai pesanan pemerintah kolonial Belanda pada masa itu. Masih menurut Profesor Bukhari almarhum, untuk mengetahui keontonetikan isi kedua naskah tersebut harus melakukan seleksi dan perbandingan dengan data sejarah yang lain. Dari penelusuran inilah kami juga menemukan fakta sejarah penting mengenai tokoh Prabu Siliwangi berdasarkan peninggalan bangunan, silsilah dan kisah-kisah pada naskah kuno seperti Babad, Cariosan dan sebagainya. Diketahui bahwa Prabu Siliwangi pun sebenarnya hanya gelar yang digunakan untuk menyebut para penguasa yang adil Nusantara dari masa ke masa. Dari mulai zaman Nabi Nuh alaihi salam hingga Prabu Siliwangi terakhir sebelum era kolonial yang mencapai puncak kejayaan pada tahun 1482 sampai 1521 Masehi. Dan inilah Prabu Siliwangi yang umumnya diketahui masyarakat saat ini. Gelar Prabu Siliwangi yang lain umum diketahui di kalangan sejarawan ataupun pemerhati sejarah adalah Sang Sri Baduga, Ratu Haji di Pakuan Pajajaran. Dari gelar haji dapat dipastikan bahwa Prabu Siliwangi adalah seorang muslim atau penganut agama Milatu Ibrahim yang juga melaksanakan haji di Makkah jauh sebelum kelahiran agama Islam di Arab. Gelar ini tercantum dalam prasasti batu tulis yang berada di Bogor. Terjemahan bebasnya kira-kira sebagai berikut. Semoga selamat. Ini tanda peringatan Prabu Ratu almarhum dinobatkan dia dengan nama Prabu Guru Dewata Prana. Dinobatkan lagi dia dengan nama Sri Baduga Maharaja Ratu Aji di Pakuan Pajajaran, Sri Sang Ratu Dewata. Dialah yang membuat parit pertahanan Pakuan. Dia putra Rahyang Dewa Niskala yang dipusarkan di Gunung Tiga, cucu Rahyang Niskala Wastu Kencana yang dipusarkan ke Nusa Larang. Dialah yang membuat tanda peringatan berupa gunung-gunungan, membuat undakan untuk hutan Samida, membuat siang Telaga Rena Wahawi Jaya, dibuat dalam tahun Saka, Panca Pandawa, mengemban bumi. Mengenai Prabu Siliwangi lebih lengkapnya insya Allah akan kami bahas dalam tulisan yang lain ya. Rakean dari Sancang. Pembuktian kedua bisa dilihat melalui nama Kian Santang adalah sebutan bukan nama. Kata Kian atau Kean awalnya berasal dari kata Rakrian yang diambil dari bahasa Sangsakerta yang artinya pangeran atau pemimpin. Seiring dengan perubahan zaman, perpindahan kisah dari generasi ke generasi, kata Rakrian menjadi kata Rakean. Dari Rakean menjadi Kean, Kean dan Kian. Dalam ilmu filologi, perubahan kata adalah yang umum terjadi. Kasus kata Rakrian sama seperti yang terjadi pada Raden yang berasal dari kata Rahdian yang berarti pemimpin, agama atau wilayah.
Setelah kedatangan kaum muslim yang hijrah dari Arab dan Persia sekitar 600 sampai 800 Masehi, masuklah unsur Arab ke dalam kata Rahdian menjadi Ra'dien yang artinya kurang lebih sama. Pemimpin agama, kata Ra'din kemudian berubah menjadi Raden. Dari perjalanan kata Rakean menjadi Kian dan Rahdian menjadi Raden membutuhkan waktu ratusan tahun lamanya. Hal yang sama pun terjadi kata Sancang. Seiring dengan perubahan dialek dan pengaruh yang lain dalam kisah turun-temurun menjadi kata Santang atau Sancang. Sancang adalah nama kota kuno di Jawa Barat yang lokasinya saat ini masih dapat kita kunjungi di hutan Sancang, Garut Selatan. Gambar ini adalah peta kecamatan di Garut, makam berada di Kecamatan Cisompet, Gunung Nagara. Jadi berdasarkan temuan di atas, kami menyimpulkan bahwa Kian Santang atau Kian Santang dan Rakyat Sancang adalah tokoh yang sama, yang dikisahkan dari generasi ke generasi selama ratusan tahun hingga mengalami perubahan bunyi dan makna, yaitu yang pada awalnya hanya gelar menjadi nama. Rakyat Sancang sendiri bila dilihat dari arti bahasa, artinya pangeran yang berasal dari Sancang, menegaskan jabatan dan asal kota atau tempat dimakamkannya sang pangeran. Seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, Sancang adalah kota kuno yang sekarang lokasinya berada di Garut Selatan dan terkenal dengan hutan atau leuweung Sancangnya. Kami mengetahui bahwa hutan Sancang adalah lokasi bekas pemukiman kuno, diantaranya ditandai dengan adanya komplek pemakaman di dalam hutan Sancang. Berikut adalah lokasi makam berada di puncak bukit pemandangan leuweung Sancang dari situs makam. Dan ini adalah makam Prabu Rakian Sancang yang berlokasi di situs Gunung Negara, Sancang, Garut, gambar sekitar lokasi makam. Adapun ini adalah lokasi makam yang berada di Padepokan Gunung Nagara. Kisah Rakian Sancang dan pertemuannya dengan Imam Ali radhiyallahu an dikisahkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, baik dalam bentuk pantun maupun wayang. Dan seperti umumnya tradisi lisan pasti mengalami penambahan pengurangan isi kisah dan perubahan nama tokoh yang disesuaikan dengan dialek sang penutur. Sumber tertulis yang ada sekarang umumnya adalah salinan yang dibuat pada era kolonial untuk berdasarkan kisah turun-temurun yang kemudian ditulis dalam bentuk pantun atau prosa. Tentang pemalsuan sumber sejarah tertulis untuk lebih lengkapnya, baraya bisa berkunjung yang berjudul Nasib Sumber Sejarah yang tertulis di Indonesia. Salah satu sumber tertulis yang kami dapatkan dari salah satu padepokan di Banten yang lebih bisa diterima dalam ilmu sejarah mengatakan bahwa pertemuan antara Kian Santang dengan Imam Ali radhiyallahu an terjadi di Makkah setelah peristiwa Fathu Makkah atau penaklukan kota Makkah tahun 629 Masehi. Pertemuan ini memang disengaja karena perintah dari sang ayah, Prabu Siliwangi Sri Baduga Maharaja, agar putranya mencari guru yang ilmunya mumpuni. Singkat kisah, setelah mempelajari Islam langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Imam Ali radhiyallahu an, Kian Santang diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengabarkan tentang Islam atau syiar di tanah Jawa atau Sunda. Kisah Prabu Siliwangi yang berperang melawan anaknya sendiri atau Prabu Siliwangi yang berubah atau ngahyang menjadi maung setelah kalah berperang dengan putranya sebenarnya tidak pernah ada. Wallahu a'lam. Kisah-kisah tersebut hanya penambahan-penambahan yang dipaksakan dengan tujuan merusak data sejarah hingga tidak layak lagi dijadikan sumber. Karena berdasarkan sumber dari Banten tadi, Prabu Siliwangi lah justru yang memerintahkan putranya untuk berguru ke Imam Ali radhiyallahu an di Makkah. Peperangan antara ayah dan anak ketika sang anak memilih Islam adalah kisah rekayasa buatan era kolonial Belanda untuk memperburuk citra Islam. Kisah ini seperti ini terdapat hampir di setiap naskah kuno di Indonesia, karena memang mayoritas naskah-naskah ini buatan era kolonial Belanda.
baik yang berbentuk buku ataupun lontar. Kisah orang tua melawan anaknya setelah sang anak memeluk Islam yang terkenal selain Kian Santang dan Prabu Siliwangi antara lain adalah Raden Fatah berperang melawan ayahnya, Raja Majapahit Brawijaya V. Kisah Raden Fatah dan Brawijaya V dari Majapahit memiliki alur cerita yang hampir mirip dengan kisah Kian Santang dan Prabu Siliwangi, dan beberapa kisah serupa yang kami temukan pada naskah-naskah kuno salinan dari Sumatera dan Kalimantan. Dari sini dapat ditarik benang merah bahwa kisah-kisah yang hampir mirip ini pada dasarnya adalah kisah leluhur yang sama, hanya saja dikisahkan pada lokasi yang berbeda, dengan bahasa dan dialek yang berbeda, seperti yang dikatakan Pangeran Wangsakerta dalam naskah Wangsakertanya. Kawalia ta wawang Sunda lawan ikawan Carbon wawang sakean irawang Jawa kulwan anyebuta Prabu Siliwangi Raja Pajajaran dan yeka duda ngaran Swaraga Nira. Hanya orang Sunda dan orang Cirebon serta semua orang Jawa Barat yang menyebut Prabu Siliwangi Raja Pajajaran. Jadi nama itu bukan nama pribadinya. Malik Al-Hindi dan Rakyat Sancang. Pembuktian ketiga dari sejarah Islam berdasarkan hadis yang cukup terkenal dikisahkan tentang kedatangan seorang tokoh dari Hindia. Tidak disebutkan nama, tapi hanya gelarnya saja, yakni Malik Al-Hindi, yang artinya penguasa dari Hindia. Hindia adalah sebutan bagi kepulauan Nusantara sebelum dan sesudah era kolonial. Sebutan bagi anak benua India ratusan tahun lalu adalah Bharat, dan nama lain daripada Bharat ini masih digunakan hingga saat ini sebagai nama resmi India. Setelah masuk Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengganti nama Malik Al-Hindi menjadi Abdullah As-Samduri. Setelah masuk Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengganti nama Malik Al-Hindi menjadi Abdullah As-Samudri. Keberadaan sejarah Malik Al-Hindi dalam sejarah Islam menandakan adanya hubungan bilateral antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin kaum muslim dengan para pemimpin dari Nusantara Hindia. Nama Abdullah gelar As-Samudri yang artinya dari samudra, sebutan untuk kepulauan Nusantara dalam logat Arab, jelas menandakan adanya kesamaan dengan tokoh Kian Santang. Pada sejarah lokal yang setelah masuk Islam namanya menjadi Abdullah Iman. Kisah yang kurang lebih sama dengan Kian Santang dalam tradisi lisan masyarakat Ciamis dengan nama Sang Hyang Boros Ngora yang setelah masuk Islam berganti nama menjadi Abdul Iman. Tokoh ini dan putranya yang bernama Mbah Panjalu Situ Lengkong yang dimakamkan di Nusoa Gede, Situ Lengkong Panjalu Ciamis. Ini adalah salah satu potret makam Mbah Panjalu, putra dari Sang Hyang Boros Ngora. Lokasi pemakaman di Pulau Nusa Gede di tengah Situ Danau Situ Lengkong. Adanya usaha pemalsuan sejarah Islam melalui sistem penyalinan dari naskah-naskah aslinya juga tidak bisa dianggap remeh, karena pemalsuan naskah sama dengan pemalsuan sejarah. Masih menurut Bukhari yang penyalinan ini tidak terbatas hanya pada naskah, namun juga terdapat pada prasasti dan bangunan atau situs-situs kuno. Kisah-kisah yang tertulis untuk memperburuk citra Islam ini jumlahnya sangat banyak dalam naskah-naskah salinan yang tersebar di Indonesia. Namun demikian, walaupun naskah-naskah ini bukan naskah asli, bukan berarti naskah-naskah ini 100% palsu. Dari hasil penelusuran kami, masih banyak data-data yang asli yang terkandung dalam naskah, bahkan yang ada murni salinan dengan hanya sedikit penambahan dan pengurangan yang tidak menghilangkan makna aslinya. Beragamnya jenis naskah salinan inilah yang menuntut para pemerhati sejarah untuk berhati-hati dan selalu lakukan cross-check info dengan sumber sejarah yang lain yang dapat dirujuk kebenarannya. Mudah-mudahan
sepotong dan juga sepenggal kisah penelitian sejarah Islam yang sedang kami tekuni ini dapat bermanfaat dan memberikan sedikit kejelasan tentang sejarah Islam di tanah Sunda. Demikianlah naskah ini dibuat dan semoga bermanfaat untuk baraya dan juga sahabat setia ahli riwayat semuanya. Sumber ini admin dapatkan dari Sofia Abdullah, pemilik daripada web resmi tentang sejarah Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Kian Santang dan Rakian Sanjang. Beliau menapaktilas tidak hanya dari satu faktor, tapi memiliki beberapa pendapat yang berbeda, apakah itu perjalanan beliau napaktilas dari mulai ke Pulau Jawa, Kalimantan dan juga Sulawesi. Intinya untuk kemaslahatan umat, penting daripada ilmu sejarah, yang dimana sejarah itu memang harus dipublikasikan akan kebenarannya, fakta realita yang terjadi, yakni negara kita pernah dijajah oleh kolonial Belanda, yang dimana menjadi faktor ilmiah ketika sejarah itu berubah. Dan juga banyak sekali sejarah yang ditambahkan dan juga dikurangkan. Mungkin salah satunya adalah ketiadaan sejarah yang saat ini menjadi simpang siur atas sejarah yang dilubah oleh kolonial Belanda. Semoga kisah ini bisa menjadi titik yang dimana sejarah yang akan kita kaitkan dengan nilai-nilai keislaman, berhubung negara kita adalah negara yang bertuhankan kepada Tuhan yang Maha Esa, yang dimana yang selanjutnya itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun kita berbeda-beda tapi tetap satu, dan sudah sepantasnya kita harus menghormati umat beragama, baik itu adalah agama Islam, Nasrani, Hindu, Buddha dan lain-lain. Semoga kisah dan juga pendapat ini bisa bermanfaat. Di akhir kata, wallahu a'lam bishawab. Admin izin pamit, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.